Lelet kali jawabnya ya teman-teman. Iya, lelet kali abang ini. Suaranya sudah jangan suara minoritas lah, kencangin apa? Kayak suara kumur-kumur bang jadinya. Nggak perlu takut orang diskusi. Mas, Apa tuh? soalnya saya lagi di tempat kerja, jadi di sini banyak Aduh bang, teman muslim. bang nanti aja dah bang. Abang nanti aja naik kalau kayak gitu. Ada muslim nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya, abang kayak gini aja, nanti aja naiknya. Jangan di waktu tempat, jangan di tempat kerja gitu. Oke? Tapi saya mau tanya itu aja sih Mas. Kalau boleh. Ya boleh bang. Ya, bagaimana cara kita mengenal gitu ya? Mengenal Allah, mengetahui atau kayak gimana mengenalnya? Oke bang. Jadi kita mengenalnya melalui kitab suci yang diberikan kepada Bagaimana? utusannya. Misalnya gini nih, Mhm. maksud saya gini. Ada orang nih ngaku-ngaku Tuhan, ya kan? Terus bagaimana cara kita bahwa kita kenal dia bahwa dia itu memang benar-benar Tuhan? Apakah dari Tuhan. kata-katanya? Apakah dari cara minum air? Apakah dari cara jalannya? Ya, silakan bang. Baik. Jadi bang gini bang, ya mengenal Tuhan itu melalui kitab suci yang diberikan kepada utusannya. Bagaimana Tuhan semesta alam itu. Jadi perlu kita pahami. Ya kalau di Al-Quran saya ini Islamnya. Bagaimana Allah. Jadi ada di dalam kitab suci saya. Satu, la tudrikuhul absor. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Bukan berarti dia tidak ada. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Contoh ciptaannya yang tidak dapat dilihat dengan mata adalah angin. Terus jin yang gaib-gaib kayak gitu. Dan dia tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Bukan berarti dia tidak ada. Dia itu ada, ya. Tapi penglihatan kita yang terbatas. Kita ini punya mata. Mau lihat bulu matanya aja susah. Mau lihat di samping mata nih telinga juga susah. Kalau tanpa cermin, kan gitu. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Karena mata kita pun terbatas. Nah, jadi ciri Tuhan itu seperti itu. Tidak terlihat dulu dia. Yang kedua, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di situ dikatakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dia bersifat mukhallafatul lil hawadits. Yaitu sifatnya itu berbeda dengan makhluk. Jadi kata abang tadi, bagaimana cara mengetahui Tuhan? Apakah dari pengakuannya? Enggak. Apakah dari cara minum? Enggak. Tapi caranya, dia adalah beda dengan makhluk dulu. Tuh. Jadi tidak bisa Anda mengatakan orang yang mengaku atau cara minum, cara hidupnya nggak bisa. Itu dikatakan Tuhan. Habis itu, di dalam Al-Quran kami, juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Di situ dia tidak tidur, gak perlu tidur, dan dia mengurus semua makhluknya. Dan di dalam Quran surah Al-Ikhlas 1-4, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Kalau ada kembarannya, gugur dia jadi Tuhan. Gitu. Dia itu esa. Ini juga disampaikan oleh Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Terus di kitab ulangan, kitab Anda, ulangan 6 nomor 4, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuh, di kitab Anda. Terus, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, bukan. Kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluk, berarti gugur dia jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Apabila ada Tuhannya digantung oleh makhluknya,
berarti itu bukan Tuhan. Terus lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena yang beranak itu seperti makhluk ciptaannya. Wanita beranak. Kan kayak gitu. Hewan juga beranak. Ada yang bertelur. Jadi dia bukan seperti itu. Dia tidak diperanakan, ya, dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi apapun berarti yang Anda pikirkan, oh begini Tuhan, begitu Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Artinya apa? Zat Tuhan, zatullah itu tidak dapat kita pikirkan dengan otak kita yang terbatas, yang kecil gitu bang. Dia tidak dapat dijangkau. Kayak gitu. Lalu bagaimana meyakini dia itu ada? Maka kita lihat ciptaannya. Makanya ada bang, di dalam Islam kayak gini ya. Kayak gini. Sebuah hadis. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaannya, membuktikan dia itu ada. Contoh, siapa yang bikin langit dan bumi? Contoh, siapa yang meninggikan bumi, yang meninggikan langit? Contoh, siapa yang membuat bumi ini jadi stabil? Pasti bukan manusia. Kan kayak gitu. Si Tuhan yang meninggikan langit. Kayak gitu bang. Cara mengenalinya, dia tidak terlihat. Terus diajarkan seluruh para nabi, ya itu dulu poinnya. Dia esa dan tidak sama dengan makhluk. Gitu. Oke, satu lagi. Apa tuh? Kalimat Tuhan dengan kalimat Nabi itu apakah kalimatnya berbeda atau sama? Kalimat Tuhan dengan Nabi. Kalimat Nabi. Iya, apakah sama beda bang. Berbeda. Beda. Kalau dalam bahasa Arab Tuhan itu Rabbun. Kalau Nabi, Nabiyun. Dari kata naba'a, yang bernubuat. Jadi Nabi itu utusan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jadi Nabi itu manusia. Tuhan itu bukan manusia. Bukan, maksud saya itu kalimatnya, kalau dia berbicara, kalimatnya berbeda atau sama? Beda lah. Tuhan itu nggak ada yang sama bang. Iya, kalimatnya seperti apa perbedaannya? Kalau Tuhan berbicara, terus kalau Nabi berbicara, kalimatnya itu saya pikir tadi kosakata Nabi dan kosakata Tuhan. Bukan. Jadi bang, jadi kalaunya Tuhan berfirman kepada nabinya atau kepada rasulnya, ya rasulnya itu juga yang disampaikannya gitu. Jadi apa yang diwahyukan kepada para nabinya, kepada para rasulnya disampaikan dulu oleh rasul, lalu rasul itu menyampaikan kepada kaumnya. Bukan, maksud saya itu kalimat dong. Misalnya, gua majikan, terus ada pembantu saya, ya kan? Terus saya punya tamu, kebetulan yang ada di situ pembantu saya. Terus teman saya ini dia meminjam barang yang berharga di rumah saya. Kalimat pembantu saya tentu dong beda dengan kalimat saya. Kan begitu? Perbedaan kalimatnya seperti apa? Bentar, perbedaan kalimat kayak gimana maksudnya? Anda jelaskan pembantu, ada majikan, lalu perbedaan kalimatnya kayak gimana maksudnya? Bahasa gitu atau apa? Abang belum ini ya, kalimat enggak ini ya. Maksud saya begini bang, saya punya pembantu, terus ada teman saya mau minjam barang saya yang paling berharga. Tentu kalau saya yang jumpa sama tamu saya, pastikan kalimat saya berbeda dengan pembantu saya. Kalau pembantu saya yang bertemu, kebetulan saya nggak ada di rumah, ini contoh,
tentu kan kalimat pembantu saya berbeda dengan kalimat saya karena dia pembantu saya yang punya barang itu. Tentu kan kalimat saya dengan pembantu saya itu kan berbeda. Itu maksud saya, Bang. Ya iya, tadi penjelasannya di awal. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada nabinya melalui mulutnya disampaikan kepada kaumnya. Oke. Cara penyampaiannya seperti itu. Oke. Nggak boleh Menurut absen. pemahaman Kalau tadi kan kalau tadi Bang ya, kalau tadi majikannya nggak ada di rumah, ada tamu kan kata Anda. Jadi ya pembantu Anda kan yang ngomong kayak gitu kepada tamu. Belum tentu pembantu Anda ini sama omongannya dengan majikan kan gitu. Betul. Ya. Kan gitu. Jadi Tuhan itu Bang, kalau dia menyampaikan sebuah wahyu kepada para nabinya ya, kepada para rasulnya, apabila rasulnya itu berdusta, maka rasulnya itu, utusannya itu akan dimatikan saat itu juga. Jadi nggak mungkin beda. Jadi begini Bang, maksud saya Bang FPI, kalimat Tuhan dengan Nabi setahu saya ya pasti berbeda. Kalau Nabi berkata kalimatnya untuk menyampaikan firman Tuhan, kalimatnya begini: Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara. Jadi kayak gini Bang, kalaunya Tuhan sebentar. Iya. Kalau itu mau Anda kan Nabi, Allah berfirman, Nabi bersabda, ya memang seperti itu. Terus? Iya, berarti ya artinya Nabi ini menyampaikan dari orang lain firman Tuhan itu, yaitu dari sumber firman Tuhan itu atau dari Tuhan, ya kan? Nggak beda. Kalau kalimat Tuhan, ya kalau kalimat Tuhan pasti berbeda dengan Nabi itu. Kalimatnya apa? Kalau Tuhan yang ngomong, kalimatnya begini: Aku berkata kepadamu, aku sampaikan kepadamu. Artinya itu kan kalimat atas dirinya sendiri, bukan dari orang lain ya, yang dia sampaikan. Betul tidak? Kalau Nabi itu manusia pilihan Tuhan. Bukan. Kayak gitu Bang. Maksud saya, sebentar. Maksud saya, Tuhan ini kan ngomong sama Nabi nih, ya kan? Iya. Sampaikanlah kepada umatku, kan begitu? Nah, Nabi ini menyampaikan kepada umat. Kalimatnya pasti berbeda. Kalimatnya apa? Tuhan berpesan, Tuhan berbicara, bla 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 bla. Ya kan? Nah, oke, berarti udah deal di situ ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang berbicara soal hal-hal kerajaan surga, dia berbicara atas otoritasnya sendiri tanpa dia menyampaikan apa pesan dari orang lain, dari yang lain. Misalnya dia menyampaikan hal-hal kerajaan surga itu atas kehendaknya sendiri. Dia bilang, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Apakah dia yang punya atau bukan diakah yang punya dengan kalimat itu? Bukan dia yang punya Bang. Karena kan dia menceritakan, bukan menciptakan. Gimana sih? Tuhan kan berfirman, ya kan? Aku berkata kepadamu, Nabi Musa sampaikan. Bingung Bang. Saya ini bingung gitu. Yang Anda omongkan itu bikin bingung. Kalau yang tadi saya paham udah. Yang ini kayak gimana gitu? Nggak ngerti saya. Jadi Bang, maksud saya, ya kan? Kalau saya ngomong sama Yusuf misalnya nih ya. Terus? Yusuf, aku berkata kepadamu, kalau kamu mau masuk surga,
kamu melakukan ini, kamu harus melakukan ini dan harus melakukan ini. Kalimat saya. Ya kan? Artinya saya ini ngomong atas kehendak saya sendiri, kan begitu. Ya kan? Terus? Nah, menurut Yusuf, saya itu yang punya kerajaan surga atau bukan dengan kalimat begitu? Iya, kalau Tuhan berfirman kepada nabinya, aku adalah pemilik surga. Ya iyalah, Tuhannya pemilik surga, Tuhannya nabi tadi. Jadi, maksud saya begini, Bang. Terus? Yesus berkata, kenapa saya sebut Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus berkata, kalimatnya berbeda dengan Nabi. Dia berkata, aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Itu Matius pasal 5 ayat 20 sampai seterusnya. Dia lagi mengajarkan hukum Taurat di situ. Dia bilang, kamu telah mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan kepada nenek moyangmu, tetapi aku berkata kepadamu, bla bla bla. Ya tahu, bla. Memang seperti itu tadi. Ya kan? Sama. Berarti, dengan para nabi yang lain sama. Tapi kan kalimat Nabi udah setuju kita tadi. Kalimat Nabi berbeda. Ya iya. Kalimat Nabi itu begini. Kalimat Nabi itu begini. Tuhan berfirman, Tuhan berpesan, Tuhan bersabda. Kalau Yesus kan berbeda. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Oh, enggak kayak gitu. Kalaunya para nabi menyampaikan, contoh nih di Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. Nah, itu Tuhan berfirman melalui mulut nabi. Bukan aku Tuhan berkata kepadamu. Itu Tuhan konyol itu. Itu Tuhan konyol, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau dia aku berkata berarti asalnya dari dirinya. Itu juga ada dalam Islam. Namanya Nabi Muhammad berbicara dari dirinya dinamakan hadis. Kalaunya dari Tuhan itu dinamakan firman Tuhan. Makanya ketika Nabi Muhammad diturunkan surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Mulut Nabi Muhammad itu gimana bunyinya? Aku ini adalah Allah katanya. Bentar Bang, biar Anda paham. Ini yang didapat Nabi Muhammad dari Tuhan. Lalu Nabi Muhammad ini menyampaikan firman Tuhan itu. Allah memakai mulut beliau untuk menyampaikan. Nah, kayak gitu. Apa bunyinya? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Mulut Nabi Muhammad tuh. Tiada Tuhan selain aku. Pakai mulut Nabi Muhammad. Dan sembahlah aku. Serta dirikan sholat untuk mengingatku. Begitu. Itu katanya. Tapi umat Islam, iya begitu. Tapi umat Islam kenapa tidak menyembah Nabi Muhammad? Karena umat Islam tahu bahwa yang disampaikan itu firman Tuhan, bukan dari dirinya. Coba kalau kita kasih ke Kristen, ya, ayat tersebut langsung disembah itu Nabi Muhammad. Iya, enggak kayak gitu firman Tuhan, Bang. Enggak, dia memakai mulut nabinya langsung. Sebentar. Jadi begini Bang. Kenapa saya memberikan dasar-dasar seperti itu? Ya, kalau menurut iman saya yang saya pelajari, saya mengenal Tuhan itu dari 3 hal. 1 dari kalimat, kedua dari ajaran, ketiga dari perbuatan-perbuatan yang begitu besar yang dia lakukan. Ya itu kalaunya keyakinan Anda enggak apa-apa, no problem gitu. Iya. Sebentar. Jadi maksud saya, kalau ada perkataan seperti itu kan sama halnya dia menghina Tuhan sendiri.
Enggak bang, karena di kitab Anda Yesus Nah. Yesus itu terima firman. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Atau jadi ketika dia berkata, aku berkata, artinya dia dapat firman dari Tuhan. Oke. Menurut abang ini, menurut Yusuf, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan? Oke, pelan-pelan ya. Yusuf pernah baca Alkitab? Oh, udah tamat. Oke. Pernahkah baca di situ katanya firman itu telah menjadi manusia? Pernah baca? Itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Iya, betul. Tetapi di firman Tuhan, para nabi, dia berkata, atau para rasul, dia berkata, firman itu telah menjadi manusia. Pernah baca? Ya, tahu saya. Itu bukan ajaran Yesus dan bukan untuk Yesus. Iya. Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa itu, Bang? Yang untuk global seluruh manusia, firman seluruh manusia. Makanya kata Yesus seperti apa di dalam Matius 4. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi seluruh manusia, firman menjadi manusia itu. Nah, jadi kalau kami orang Kristen, ya, itu firman itu yang berbunyi, Apa? firman itu telah menjadi manusia, itu merujuk kepada Yesus. Kalau kita kaji sebetul-betulnya, Bang, itu bukan ajaran dari Yesus. Perlu Anda tahu. bukan ajaran dari Yesus, tetapi merujuk kepada Dia oleh itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Gimana coba kalau Anda bawa kitab Anda? Anda bawa kitab Anda, tunjukkan sama saya itu untuk Yesus, firman jadi manusia. Nggak ada. Bagaimana? Coba Anda buka Yohanes 1 nomor 14 itu. Firman yang menjadi manusia itu adalah untuk Yesus. Nggak ada. Dia memang tidak bilang itu dikhususkan untuk Yesus, tetapi kalau kita pahami, Bang, kencangin suara abang bang, kecil kali gitu. Oke. Dia memang tidak berbunyi itu dikhususkan untuk Yesus, tetapi Ya udah, untuk kalau untuk seluruh manusia, kenapa? iya, tapi kan yang dinubuatkan para nabi itu siapa? Kan Mesias. Mesias bukan Tuhan. Tidak. Udah tahu Mesias itu bukan Tuhan, utusan Tuhan. Kenapa? Jadi gini bang, pelan-pelan ya. Bagaimana kalau ada ayat berbunyi, aku adalah Alfa dan Omega, artinya aku adalah aku. Ya itu, makanya saya mau suruh kau baca yang itu tadi. Makanya saya buka ayatnya. Nih, sudah saya buka itu ayatnya. Coba, Pak. Kebetulan saya juga mau bawa ayat dibaca. itu. Nih, Coba dibaca. coba kau baca. Wahyu 1 nomor 8 tuh. Ya, nih. Nih, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Oke? Iya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan Allah. Yang apa? Ja- Yang diwahyukan ke Yesus. Kenapa? iya. Itu merujuk kepada siapa? Tuhannya Yesus. Kan siapa? Jadi di sini inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Tuh. Bang Yusuf. Apa?
Yang datang itu nanti siapa? Itu kan yang akan datang katanya. Yang datang itu siapa? Yang akan datang. Maksudnya? Iya. Itu kan ada pembacanya tadi tuh. Yang awal dan yang akan datang. Nanti yang akan datang. Oh, yang akan datang. Iya, tuh Tuhannya Yesus. Siapa yang datang? Tuhannya Yesus. Oke bang, oke udah selesai lah, oke. Nah, kan gitu. Berarti Saya paham maksud kau. Maksud kau yang akan datang ini, kau maksud adalah Yesus. Bukan, ya. Bukan, karena dia Yesus menyampaikan firman Tuhan Allah. Menyampaikan firman Allah, Yesus itu. Ya. Apa katanya? Ya, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Ya, Allah yang itu akan udah datang ada itu siapa? dari awal sampai yang akan datang sampai berakhir kiamat nanti, dia tetap ada Tuhannya Yesus itu. Iya, maksudnya yang akan datang itu nanti siapa? Tuhannya Yesus. Oke bang, oke. Kenapa Udah ketawa? cukup sampai di sini. Saya udah. Yesus saya udah inilah wahyu Yesus Kristus, kan kayak gitu. Berarti apa yang diwahyukan kepada Yesus? Yang diwahyukan kepada Yesus, Tuhannya Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Kayak gitu. Oke, sebentar bang, sebentar. Saya mau tanya, nggak apa-apa ya? Saya mau tanya sama abang, nggak apa-apa ya? Apalagi? Menurut iman abang, di keyakinan abang, siapa yang akan datang nanti di akhir zaman? Di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini kiamat atau belum? Pas kiamat. Oh, pas kiamat ya Allah yang datang. Oh, ada di Al-Qur'an, Allah akan datang. Oh, bukan Isa. Iya, Allah datang memanggil para rasulnya. Bentar, saya jelaskan. Allah datang di hari kiamat. Dia memanggil para rasulnya. Lalu dia akan menghakimi Nabi Isa atau Yesus. Dia akan langsung bertanya kepada Yesus, Yesus, dulu waktu aku di dunia mengutus kamu, ya, waktu aku mengutus kamu ke dunia, kata Allah, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu, dua Tuhan selain aku? Jadi Yesus itu dihadapkan langsung nanti kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah di hari. Bisa nggak Yusuf buka ayatnya bang? Ya. Ya. Di mana Nabi Isa atau Yesus itu dia dihakimi oleh Allah. Ya. Nih teman-teman, Al-Maidah ya. Iya. Nggak, tahu saya. Datang di akhir zaman. Iya. Iya. Nih, di akhir zaman. Ya. Nih, di akhir zaman. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka. Bang Yusuf, biar saya baca. Agak silau. Oke. Sip. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu tentang seruanmu para rasul? Menjawab, tidak. Silau bang. Makanya saya yang baca bang ya. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan para rasul. Oke. Ya. Sip. Kapan ini? Hari kiamat. Ya. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu terhadap seruanmu terhadap kaumnya? Para rasul menjawab, termasuk Yesus atau Nabi Isa, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Gak ada di sini Nabi Isa atau Yesus yang datang, tapi Nabi Isa atau Yesus ikut dihakimi. Makanya Allah langsung bertanya nih kepada Nabi Isa atau Yesus, ya,
Kata Nabi Isa, wa idz qala Allahu ya Isa, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa katanya? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Yesus menjawab seperti apa di hari kiamat itu? Maha suci engkau. Tuh, maha suci engkau, kata Yesus. Tidaklah patut, tidaklah patut begitu bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Gak pernah dia menyampaikan dirinya adalah Tuhan, katanya, kepada para penyembahnya di hari kiamat. Nah, padahal apa katanya? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, ya Allah. Ini kata Yesus. Yesus dihakimi di hari kiamat. Gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa atau Yesus? Sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kan ada di Bible. Di Bible Anda, Matius 7. Di Matius 7 apa kata Matius 7? Nih. Ntar, saya bukakan buat Anda. Nih, Matius 7. Nih, kata Yesus, pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari itu, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hari kiamat Yesus ini, dia akan dihakimi kepada para penyembahnya. Dia langsung mengusir para penyembahnya. Makanya di Al-Quran tadi ada Allah menghakimi Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Perikopnya itu apa? Perikopnya, bukalah Matius 7 nanti. Hal pengajaran sesat. Gitu. Ngerti? Jadi yang datang di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti bukan Nabi Isa ya? Nah, kalau Nabi Isa itu datang sebelum kiamat. Kalau Nabi Isa itu datang sebelum kiamat. Dunia belum kiamat. Ada Nabi Isa datang kedua kalinya. Iya, tujuannya. Tujuan Nabi Isa ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Dan sesungguhnya wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, pengetahuan tanda kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Di situ Nabi Isa itu jadi tanda akan datangnya hari kiamat. Waktu dia turun kedua kalinya. Kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Menjelaskan dengan hikmah apa yang telah kita perselisihkan. Dengan siapa dulu dia diserupakan, bagaimana dia mengajarkan ajaran asli dia. Kayak gitu, dia akan menjelaskan hal itu nanti. Diturun kedua kalinya. Kalau di hadis, dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak. Jadi dia akan mematahkan ketuhanan yang menuhankan dia. Itu maksudnya. Dia akan membantahnya gitu. Terus dia akan membunuh babi. Artinya dia tidak mengubah hukum. Bukan dia datang ke kandang babi, tiap kandang babi di dunia dia bunuh, enggak. Artinya dia mengharamkan babi. Tetap hukum yang tetap haram tetap dia tegakkan. Jadi babi itu harus dimusnahkan. Kayak gitu.
haram tetap haram. Itu yang dia lakukan, terus menghapus jizyah pajak. Oh, berarti pas dia datang kedua kali, pas dia bunuh Jadal itu apa namanya? Jadal ya? Dajjal. Ya, Apa namanya itu? Ya, berarti belum kiamat itu. belum. Oh, iya iya iya. Oke. Ngerti kan? Oke. Nah, Saya mengerti ada lagi, Bang? penjelasannya, tetapi agak gimana ya? Iya. Saya mengerti penjelasannya, tapi agak gimana ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan keyakinan Yusuf. Ya mungkin kita. Ya iya, saya kan Thank you ya. ngejelasin aja gitu. Oke, sama-sama ya. Ya. Thank you. Selamat malam. Oke, terima kasih.